Halo teman-teman, selamat datang di channel Bebas TV. Film kali ini akan menceritakan tentang perjuangan hidup seorang anak kecil bersama adiknya yang penuh dengan ujian. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, tolong dibantu untuk klik tombol like dan subscribe terlebih dahulu ya, agar saya semangat menghibur kalian semua. Terima kasih. Film dimulai dengan seorang anak kecil yang disuruh ibunya membeli obat penenang di sebuah toko obat. Anak ini bernama Zain. Ternyata obat ini oleh ibunya diolah lagi menjadi narkotika, kemudian dijual lagi kepada para napi. Begitulah cara ibunya mendapatkan uang untuk kebutuhan keluarganya. Zain ini sudah putus sekolah karena alasan ekonomi. Tiap hari Zain harus bekerja di tempatnya Asad untuk mengekonomi keluarga. Kadang ketika melihat anak-anak seusianya pada sekolah, Zain merasa iri. Zain ini tiap hari selalu bersama adik perempuannya yang bernama Zahar. Zain sangat perhatian dan sayang pada adik perempuannya. Pagi itu Zain menemukan bercak darah di tempat tidur mereka. Zain berpikir jika adiknya sudah mulai menstruasi. Kemudian siangnya Zain langsung mengajak adiknya ke toilet. Dan Zain menyuruh adiknya untuk merahasiakan hal ini dari ibunya. Karena Zain khawatir jika ibunya tahu, ibunya akan menjual adik perempuannya. Suatu hari ketika Zain pulang dari pasar, Zain kaget karena di rumahnya ada banyak sekali ayam. Dan dia lebih kaget lagi ketika melihat Asad dan adiknya seperti pengantin. Kemudian Zain bertanya kepada ibunya. Dan ibunya mengatakan bahwa itu hanya pertemuan biasa saja. Sebenarnya Zain tahu kalau Asad datang untuk melamar adiknya. Sebenarnya Zain kecewa, tapi dia diam. Malam itu Zain dan adiknya berencana kabur. Tapi sayang rencana mereka diketahui orang tua mereka. Akhirnya adiknya diantar ayahnya ke rumah Asad, calon suaminya. Akhirnya Zain naik bis meninggalkan rumah menuju ke sebuah taman hiburan. Karena lelah, Zain pun tertidur di sana. Setelah perbekalannya habis, Zain pun datang ke sebuah restoran untuk mencari pekerjaan. Di sana Zain bertemu dengan seorang pelayan yang bernama Tiges.
Zain mengatakan bahwa dibutuh pekerjaan apapun, yang penting dia mendapatkan makan dan tempat tinggal sementara. Tigges ini ternyata imigran gelap. Dia datang ke kota bersama anaknya yang masih balita. Untuk keamanan anaknya, ketika bekerja Tigges selalu menyembunyikan anaknya di sebuah tempat. Ketika Tigges pulang kerja, di jalan Tigges bertemu lagi dengan Zain. Karena merasa kasihan, akhirnya Tigges pun mengajak Zain tinggal di rumahnya. Karena Zain tinggal di sana, maka tiap hari sebelum Tigges bekerja, Tigges minta tolong kepada Zain untuk menjaga anaknya, memberikan susu dan menggantikan popok anaknya sesuai jadwal yang Tigges berikan. Sudah seharian Zian dan anaknya Tigges bersama, dan mereka pun mulai akrab. Ketika Tigges pulang kerja, Tigges membawa roti yang bisa mereka makan di malam itu. Saat makan malam, Tigges pun bertanya kepada Zain tentang keluarganya dan apa yang sebenarnya terjadi. Dan Zain pun menceritakan semuanya. Pagi harinya Tigges menemui Aspro untuk minta tolong dibuatkan KTP palsu yang baru. Aspro pun mau membantu asalkan dibayar dengan anaknya. Karena Aspro ini adalah bagian dari perdagangan manusia. Kemudian Tigges pun pontang-panting cari pinjaman uang. Tapi sayang tidak ada satu orang pun yang mau meminjaminya. Akhirnya Tigges pun terpaksa menjual rambutnya untuk membuat KTP palsu yang baru. Pada malam harinya Tigges minta tolong lagi kepada Zain untuk menjagakan zona lagi. Karena Tigges berniat pergi menemui orang tuanya. Tapi sampai larut malam Tigges tidak pulang dan membuat Zain khawatir. Keesokan harinya, Zain pun mengajak Zona yang masih kecil keluar untuk mencari Tigges. Zain bertanya kepada beberapa teman Tigges, tapi mereka semuanya tidak melihat Tigges. Kemudian Zain menemui Aspro. Zain mengatakan bahwa Tigges semalaman tidak pulang. Lalu Aspro merayu Zain agar meninggalkan Zona tinggal bersamanya. Namun Zain menolaknya dan langsung pergi. Ternyata alasan Tigges tidak pulang adalah karena Tigges tertangkap dan ditahan oleh petugas imigrasi. Selama ditahan, Tigges selalu membuang ASI-nya agar petugas tidak tahu kalau Tigges merawat anak. Karena sudah beberapa hari Tigges tidak pulang, persediaan makanan pun habis sementara Zona juga butuh ASI. Akhirnya Zain membelikan susu buat Zona. Namun karena belum terbiasa, Zona pun menolaknya. Akhirnya Zain pun terpaksa pergi ke pasar sambil menggendong Zona untuk mencari sesuatu yang bisa dimakan. Zain pun terpaksa mencuri susu dari anak kecil yang sedang tertidur. Karena lelah menggendong Zona terus, akhirnya Zain mencuri papan skateboard dari anak kecil dan dijadikan kendaraan untuk membawa Zona.
Sesampainya di pasar, Zain menjual panci bekas untuk bertahan hidup. Dan sana Zain bertemu dengan anak perempuan penjual bunga. Anak itu menyuruh Zain datang ke posko untuk meminta bantuan. Tapi sayang bantuan itu khusus untuk orang Suriah saja. Sementara Zain orang Libanon. Kemudian Zain pun datang ke posko sambil mengarang cerita. Dan akhirnya Zain pun mendapatkan bantuan makanan. Karena Zain kehabisan uang, akhirnya Zain melepas dan menjual tangki air yang ada di rumah. Kemudian menjualnya kepada Aspro. Aspro pun membelinya dengan harga yang tinggi. Dan Aspro juga merayu Zain supaya meninggalkan zona bersama Aspro. Aspro pun berjanji akan mengeluarkan Zain dari Suriah menuju negara manapun yang Zain mau. Tapi Zain menolaknya. Uang hasil penjualan tangki air Zain gunakan untuk mandi di tempat pencucian mobil. Keesokan harinya Zain menemukan resep obat yang biasa dibuat oleh ibunya ketika dia masih di rumahnya dulu. Kemudian Zain menirukan ibunya meramu obat itu dan menjualnya lagi kepada para pemuda dalam bentuk minuman keras. Awalnya minuman Zain laku keras. Tapi lama-kelamaan minuman Zain tidak laku lagi. Sepulang dari berjualan, Zain mendapati pintu rumahnya terkunci. Zain mencoba membukanya tapi tak bisa. Ternyata rumah Zain dikunci oleh pemiliknya karena Tiges sudah lama tidak membayar uang sewa. Akhirnya Zain pun bingung kemudian berniat meninggalkan zona dengan cara mengikat kakinya di tiang rumah agar tidak bisa mengikuti Zain. Tapi karena sudah ada ikatan batin, Zain pun tak tega dan kembali. Karena sudah kehabisan akal, akhirnya Zain pun menyerahkan zona kepada Aspro. Dan Zain minta agar dia bisa keluar dari negara itu. Aspro pun setuju dan menyuruh Zain menyiapkan data identitasnya. Akhirnya setelah lama tidak pulang, Zain pun memutuskan untuk pulang dengan niat mengambil kartu identitasnya. Sesampainya di rumah ibunya kaget karena melihat Zain tiba-tiba di rumah. Kemudian ayah Zain memberi kabar bahwa adik perempuannya meninggal setelah menikah dengan Asad. Dan Zain pun menyalahkan Asad atas kematian adiknya. Kemudian Zain mengambil pisau dan langsung pergi menemui Asad. Orang tua Zain pun langsung lari mencoba menghentikan Zain. Tak lama kemudian tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba Zain diborgol dan ditahan dengan wajah berlumuran darah. Akhirnya Asad pun dibawa ke pengadilan. Asad mengatakan bahwa menikahi anak usia 11 tahun itu menurutnya hal yang lazim di lingkungannya. Dia mengatakan bahwa adiknya Zain meninggal ketika sedang hamil. Dan Asad tidak membunuhnya.
Setelah Zain di penjara, Zain pun bertemu dengan Tigers, ibunya Zona. Karena secara tidak sengaja, Zain dimasukkan ke penjara yang sama dengan penjaranya Tigers. Kemudian singkat cerita Tigers dan Zain pun diinterogasi. Dan Zain mengatakan bahwa Zona telah dibawa oleh Aspro. Dan mereka pun menyebutkan ciri-ciri Aspro kepada petugas agar bisa menangkapnya. Tak lama kemudian ibunya Tigers menjenguknya. Dia mengatakan bahwa Tigers akan punya adik lagi. Tapi Tigers sama sekali tidak senang. Karena dia berpikir bahwa adiknya kelak akan bernasib sama sepertinya. Saat Zain istirahat, Zain melihat ada acara live di televisi yang penontonnya bisa telepon dan bercerita kepada hostnya. Kemudian Zain pun menelpon acara televisi tersebut. Kemudian Zain pun menceritakan semua pengalamannya termasuk masalah orang tuanya yang tidak bisa mendidik anak-anaknya dengan baik dan layak. Seketika itu penjara mulai rame setelah mereka tahu bahwa penelpon itu adalah Zain, teman mereka di penjara. Setelah acara televisi itu, kemudian Zain dikunjungi oleh seorang pengacara perempuan yang bernama Nadine. Dia berniat membantu Zain agar bisa bebas dari penjara. Kemudian Zain yang didampingi pengacaranya dipertemukan di persidangan dengan kedua orang tuanya. Di sana Zain menuntut hukuman untuk mereka karena mereka tidak bisa mendidik anak-anaknya dengan baik. Di tempat lain akhirnya polisi bisa menemukan dan menangkap Aspro dan kawan-kawannya. Di sana polisi juga menemukan Zona, anaknya Tigers. Kemudian Zona dibawa petugas dan diserahkan kembali kepada Tigers. Di akhir film ini terlihat Zain sedang melakukan sesi pemotretan untuk keperluan pembuatan paspor agar Zain bisa pergi meninggalkan negara itu. Dan film pun ditutup dengan senyuman manis dari Zain. Terima kasih karena sudah menonton film ini sampai selesai. Saya berharap kita bisa berjumpa lagi pada alur cerita pada film-film berikutnya. Jangan lupa dibantu subscribe ya. Sampai jumpa, bye.